melihat loker tersebut berasal dari instansi atau lembaga yang terpercaya ya, tapi ternyata itu palsu Kak Priscilla. Itu biasanya bisa dilihat secara kasat mata kah? Ternyata pas cek di websitenya kok nggak ada nih lowongannya. Nah, itu sudah pasti lowongan pekerjaannya tidak benar. Hai, selamat datang di Graha Podcast Career Hack dengan saya Bila yang akan menemani kalian di episode kali ini dengan topik yang sangat menarik dan relevan bagi kalian para pencari kerja nih, job seeker. Kali ini kita akan membahas mengenai lowongan kerja palsu atau biasa disebut lowongan kerja bodong. Apa sih lowongan kerja bodong itu? Sebelum kita masuk ke topik, kita akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, ada Kak Priscilla. Halo Kak Priscilla, apa kabar? Baik, gimana Mbak Bila juga? Baik? Baik, oke. Kak Priscilla hari ini atau belakangan ini lagi sibuk apa? Seperti biasa ya, masih pekerjaan sehari-hari sebagai rekrutmen aja nih di PT Gerakan Informasi. Oke, dengan posisinya sebagai rekrutmen dan topik kita pada hari ini mengenai lowongan kerja palsu. Menurut Kak Priscilla sendiri, lowongan kerja palsu itu apa sih? Oke, mungkin ini banyak juga ditanyakan oleh teman-teman di luar sana ya Mbak Bila. Jadi lowongan kerja bodong itu bisa dibilang sebuah job posting atau iklan pekerjaan yang bisa dibilang palsu atau tidak benar. Jadi tidak benar ini dimaksudkan untuk menipu orang, kita bisa bilang menipu, karena secara realitasnya ya atau secara kebenarannya itu belum bisa dipastikan. Nah, gimana sih kita bisa mengetahui tanda-tanda lowongan kerja itu bodong, Kak Priscilla? Oke, banyak poin-poin ya untuk mengetahui pekerjaan itu bodong atau benar adanya. Yang pertama, kita bisa lihat dari biasanya ada template sih langsung pekerjaan itu seperti apa, benar atau tidaknya. Yang pertama pasti ada nama perusahaan. Dari nama perusahaan, kemudian posisinya apa yang dibuka, ada requirement yang tertera juga, kemudian lokasinya di mana. Biasanya seperti itu yang sering terlihat oleh teman-teman di luar sana, atau bahkan kita sendiri pun membuat job posting seperti itu. Nah, yang pertama tadi mengenai informasi perusahaan. Kalau perusahaan yang benar-benar ada, itu pasti akan muncul ketika kita mencari di Google. Misalkan kita cari PT Gerakan Informasi nih, otomatis langsung ada nomor 1, PT Gerakan Informasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT vendor, misalkan seperti itu ya. Nah, kalau dari situ aja kita mencari, sudah tidak ada jawabannya atau banyak ternyata website-website gitu ya. Nah, itu sudah dipastikan adalah loker bodong atau tidak benar adanya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian, kalau misalkan kadang banyak programmer nih ya, kalau kita bisa bilang, yang mengada-ngada untuk websitenya sendiri nih, kadang kan ada ya, karena bikin website sekarang juga sudah cukup mudah. Jadi misalkan nama perusahaannya ada di Google ternyata, tapi setelah kita cek untuk lokasinya, itu tidak ada di Google Maps. Bahkan tertaranya ataupun gambar di Google Maps itu misalkan rumah orang atau jalanan di pinggir kali misalkan. Nah, kita itu sudah dipastikan itu loker tidak benar. Kemudian yang kedua, info perusahaan juga nggak jelas seperti yang tadi sudah disampaikan gitu ya, dari tadi company profile tidak ada, lokasinya tidak ada, kemudian bahkan untuk Google review-nya juga tidak ada. Nah, kemudian yang ketiga, ada beberapa perusahaan yang meminta bayaran kepada pelamar kerjanya nih. Nah, sudah dipastikan itu sangatlah tidak benar untuk lowongan pekerjaannya. Karena setiap perusahaan tidak mungkin meminta sepeser pun kepada pelamarnya untuk biaya administrasi lah, mungkin bahasa dari perusahaannya, atau biaya rekrutmen lah, atau biaya ini, biaya itu sudah pasti tidak ada. Karena perusahaan itu benar-benar memposting pekerjaannya. Kemudian, bisa juga dilihat dari proses rekrutmen yang kilat nih. Jadi proses rekrutmennya juga cukup cepat. Jadi kadang ada nih yang hanya di WA aja melalui WhatsApp, terus ada proses interview di telepon sekitar 5-10 menit, kemudian besoknya langsung dinyatakan, oh Mas dan Mbaknya lolos untuk di posisi ini misalkan. Nah, itu perlu kita pertanyakan, karena biasanya kalau proses rekrutmen selain dari proses interview, kemudian ada proses negosiasi gaji misalnya, kemudian kita ada proses tanda tangan kontrak pastinya. Dan tanda tangan kontrak itu mungkin ini sebagai tips juga ya Mbak Bila untuk teman-teman di luar sana yang sedang mencari pekerjaan. Tanda tangan kontrak itu kita harus
datang ke tempat atau ke lokasinya untuk memastikan juga bahwa perusahaan itu memang benar-benar adanya. Kalau ternyata diminta untuk tanda tangan kontrak secara online, itu mungkin ada saja. Tapi itu tadi di awal kita sudah harus screening dan juga memastikan bahwa perusahaan itu benar-benar ada. Yang terakhir mungkin dari awal juga lagi kita bisa lihat nih informasinya ataupun yang mengiklankan dari segi email, nama yang mengiklankan, atau mungkin kalau dari LinkedIn juga profilnya seperti apa, kita juga harus lihat dari sananya sih Mbak Bila. Sudah yakin atau belum? Atau bahkan mungkin kalau di teman-teman juga lihat bisa sebagai rekruternya atau yang memposting iklan itu, kita bisa lihat profilnya atau background checking dari rekruter itu sendiri. Seperti itu sih Mbak Bila kurang lebih. Betul. Oke, jadi it means untuk perusahaan legal, mereka pasti brandingnya oke ya, Kak Priscilla ya. Kita bisa lihat mulai dari info perusahaannya, lalu biasanya ada tahun berdiri gitu ya, lalu mereka branding, dan yang paling penting kalian bisa cek LinkedIn ya. Betul. Cek LinkedIn perusahaannya, company-nya, maupun LinkedIn dari karyawannya itu sendiri. Biasanya kan dari akun LinkedIn itu bisa dilihat ya, para pekerjanya atau para karyawannya di situ bisa dilihat bagian-bagiannya, lalu juga mereka secara profesional kerja pastinya ada job desk ataupun jabatan-jabatan yang memang make sense ya gitu. Jadi kalau memang teman-teman salah satunya tadi ditawarkan posisi yang rekrutmennya kilat. Kalau teman-teman ditawarkan rekrutmen yang posisinya kilat, apalagi dengan jabatan-jabatan tertentu yang kalian rasa kalian belum ada di tahap itu atau di titik itu, sekiranya harus hati-hati ya teman-teman ya kalau diiming-iming seperti itu. Kalau itu kan kita untuk mencegah ya Kak Priscilla ya. Kalau kita udah terlanjur daftar, itu gimana solusinya? Kalau misalkan sudah terlanjur mendaftar nih ceritanya Mbak Bila, terlanjur mendaftar ini mungkin ada di beberapa tahap ya, karena kan tadi seperti yang diinformasikan di awal, terlanjur mendaftar atau mungkin sampai terlanjur keterima nih. Yang pertama pastinya kita harus hentikan komunikasi. Kadang beberapa perusahaan ini ingin mengeksploitasi karyawan, maksudnya adalah mereka ingin mencari keuntungan sebesar-besar mungkin dari orang-orang yang memang awam nih mengenai pekerjaan, makanya mereka bikin si lowongan bodong ini. Jadi kita harus laporkan ke pihak berwenang. Kalau misalkan dirasa orang ini sudah sangat mengganggu, karena biasanya kalau orang ini sudah dapat, maksudnya pelamar kerjanya ini sudah oke dan lain-lainnya, tapi ternyata dia menghentikan komunikasi nih, otomatis si perusahaan ini merasa, wah target kita mau lepas nih gitu kan. Nah, si perusahaan ini bakal berusaha gimana caranya supaya pelamar ini tetap ikut nih atau tetap join dengan mereka. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur seperti itu, kita bisa dan berhak untuk lapor ke pihak yang berwenang. Kemudian, kita bisa peringatkan orang lain pastinya supaya tidak terjadi hal-hal yang serupa dengan orang lain ataupun dengan rekan kerjanya kita. Karena itu pasti akan sangat-sangat merugikan. Apalagi kalau diminta ternyata ajak temannya atau ajak rekannya gitu ya. Nah, itu sudah harus sangat-sangat diwaspadai dari awalnya. Dan terakhir, pantau info pribadi. Ini yang sangat-sangat penting. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, perusahaan yang mengajak pelamar ini pasti akan background checking juga pastinya kan. Jadi segala macam informasi yang sudah diberikan kepada perusahaan tersebut itu akan dijadikan data pribadinya mereka atau database mereka yang mungkin sewaktu-waktu akan sangat merugikan si pelamar tersebut. Misalkan kayak nama, alamat rumah, nomor telepon, bahkan alamat email, itu juga sangat-sangat riskan untuk kita sebar luaskan kemanapun gitu Mbak Bila. Oke, berarti biasanya kalau perusahaan legal itu mereka di awal rekrutmen hanya meminta dokumen-dokumen yang memang terkait dengan proses rekrutmen ya, Kak Priscilla ya, seperti CV gitu ya, atau mungkin ada data diri basic ya, data diri basic yang memang tidak terlalu personal isinya untuk sebagai bahan administrasi awal aja gitu. Biasanya terkait dengan nama gitu ya, domisili itu yang paling penting, atau terkait dengan usia dan pengalaman kerja. Beberapa hal itu mungkin yang memang jadi basic information dari pihak HRD yang seharusnya. Ya mungkin kalau dari kitanya sendiri sebagai perusahaan, itu tadi harus benar-benar memastikan bahwa postingan job yang kita berikan itu adalah benar. Jadi sudah dilengkapi dengan nama perusahaan, kemudian job desk seperti apa, terus lokasinya di mana. Kita sebagai rekrutmen harus benar-benar menginformasikan informasi yang sangat lengkap terkait dengan perusahaan yang kita itu sendiri.
Oke, jadi biar si kandidat juga ada gambaran perusahaan kita bergerak di bidang apa, lalu nanti mereka kontribusinya akan seperti apa. Betul. Kalau perusahaan yang legal, mereka akan diberikan gambaran nanti posisi kerjanya seperti apa, dan pastinya perusahaan yang bagus atau perusahaan yang kredibel biasanya akan menempatkan seseorang berdasarkan pengalaman yang memang sudah pernah dijalaninya gitu ya. Jadi biasanya job analysisnya tidak berantakan gitu ya teman-teman. Jadi jangan terpaku sama lowongan-lowongan yang mengiming-imingkan posisi tertentu atau gaji tertentu nih teman-teman, karena sangat tidak make sense kalau di luar kuasa kita tapi kita ditawarkan posisi-posisi yang di luar kuasa kita dan di luar gaji yang seharusnya ada di posisinya tersebut gitu. Tapi terkadang nih Kak Priscilla ada beberapa case ya, saya sebagai sisi job seeker ya, sebagai sisi pencari kerja juga kadang melihat loker tersebut berasal dari instansi atau lembaga yang terpercaya ya, tapi ternyata itu palsu Kak Priscilla. Itu biasanya bisa dilihat secara kasat mata kah untuk ciri-ciri tersebut? Oke, secara kasat matanya, seperti yang tadi di awal juga nih, kita harus screening semuanya. Itu pertama pasti dikirim dari email. Dari email, kalau instansi pemerintahan biasanya ada tuh .go.id, atau misalkan kalau dari akademis ac.id, atau kayak seperti domainnya itu. ya, Yes, domain domainnya email. seperti itu pertama. Kemudian kalau ternyata diberikan surat lowongan pekerjaan nih misalkan. Nah, kita harus cross check lagi. Biasanya di kop surat itu ada logo pertama, kita cek logo perusahaannya itu sudah sesuai atau belum. Misalkan kayak instansi pemerintahan di BUMN misalnya ya. Nah, kita cek aja nih logo BUMN itu seperti apa, terus kita ya searching aja di Google gitu misalkan. Kalau kita lihat dan dirasa ada yang sedikit aneh atau agak menyimpang, mungkin kita perlu mencurigai langsung tuh di situ pertama. Kemudian biasanya instansi pemerintahan itu akan membuat lowongan iklan pekerjaan juga di website resminya mereka. Jadi kalau misalkan ternyata kita dapat lowongan BUMN nih, misalkan dari teman rekan kerja kita atau dari orang tua misalnya, ini ada lowongan dari BUMN atau dari instansi pemerintahan ini. Terus kita pas cek, oh iya boleh nih, karena kan biasanya namanya Gen Z ya, pengen banget dong kerja di pemerintahan. Nah, tapi ternyata pas cek di websitenya kok nggak ada nih lowongannya. Nah, itu sudah pasti lowongan pekerjaannya tidak benar. Oke, jadi jangan lupa untuk selalu cross-check ke website resminya ya teman-teman ya. Jangan malas untuk cari info lebih jauh lagi. Tapi kan ada nih, kalau itu kita bahas terkait dengan lembaga negeri ya, Kak Priscilla, lembaga negara. Jadi itu kan pasti bisa kita cari informasinya lebih jauh lagi. Kadang ada perusahaan-perusahaan swasta yang memang baru didirikan, atau perusahaan-perusahaan kecil nih Kak Priscilla, yang memang mungkin dari teman-teman entrepreneur biasanya banyak yang memulai perusahaan-perusahaan kecil ya, dan itu masih sulit untuk di cross check, dan tapi mereka memang benar-benar membuka lowongan yang legal dan asli, memang tidak menipu. Itu gimana cara membedakannya Kak Priscilla? Memang banyak sekarang perusahaan-perusahaan kecil yang belum punya label nama domain email ya, domain email ataupun label nama yang cukup familiar dengan orang-orang, tapi memang mereka benar-benar mencari pekerja. Nah, kemudian ditawarkan untuk langsung datang interview misalkan. Nah, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Baik lagi, pertama kita boleh cross check orang yang menghubungi kita dulu. Itu pertama. Kalau misalkan mereka ternyata sudah punya logo atau punya profil company, itu kita bisa minta mungkin ID card-nya atau mungkin LinkedIn pribadinya, seperti itu. Tapi kalau misalnya memang belum ada juga nih sama sekali, kita boleh tanya langsung ke orangnya, Mbak, ini lokasinya di mana? Sementara saya lokasinya di sini. Kalau misalkan lokasi kita masih deket nih, oke, nggak apa-apa lah. Mungkin namanya pencari kerja pastinya butuh effort dong. Betul, dari untuk mengeluarkan mencari biaya, waktu segala macamnya pasti harus butuh effort. Tapi kalau misalnya ternyata jauh nih dari lokasi kita, butuh waktu hampir 1 jam atau mungkin 2 jam, kita boleh informasikan ke rekruternya, Mbak, saya lokasinya di sini, sementara kantornya di sini, dan waktu tempuh perjalanan kurang lebih 1 jam sampai 2 jam, Mbak. Apakah memungkinkan kalau proses rekrutmen kita dilakukan secara online dulu? Kita mungkin bisa aja seperti itu. Kalau memang, karena kan kadang perusahaan kalau memang benar-benar butuh, mereka akan mengusahakan bagaimanapun biar dapat karyawan, dan karyawan ini juga supaya bisa kerja gitu kan jatuhnya ya.
Jadi pasti akan ada proses negosiasi lah kalau memang ternyata bisa dilakukan seperti itu. Jadi nggak masalah kalau kalian mau tetap datengin untuk sesi interview itu ketika memang ada undangan dari perusahaan yang kalian yakini gitu ya, ingin berprasangka baik dulu, silakan datang, tapi jangan lupa tetap waspada. Dan kuncinya cuma satu sih sebenarnya, kalau dimintain uang ya Kak Priscilla ya, atau terkait dengan dana-dana tertentu, itu sudah pasti harus waspada. Tapi Kak Priscilla, biasanya untuk nama-nama perusahaan, biar kita make sure itu nama perusahaannya memang resmi atau tidak, kita bisa make sure di mana ya? Oke, biasanya perusahaan yang legal sudah didaftarkan di pemerintahan nih, biasanya Mbak Bila. Itu bisa kita cek, ada di linknya, mungkin nanti boleh dibantu ditaruh linknya di bawah ya. Itu bisa dicek untuk melihat kredibilitas perusahaan tersebut. Oke, jadi memang menarik ya, yang pastinya dari dunia ketenagakerjaan ini, Kementerian Ketenagakerjaan sudah melindungi kedua belah pihak, baik dari pihak pertama, pihak perusahaan, maupun pihak kedua, pihak para kandidat atau para pencari kerja, si pihak karyawannya, biar sama-sama tidak ada yang dirugikan ya teman-teman ya. Jadi perusahaan berjalan dengan semestinya dan kandidat juga mendapatkan hak yang semestinya juga. Biasanya para rekruter perusahaan bodong ini, mereka tuh tertarik untuk menipu pihak-pihak yang seperti apa sih Kak Priscilla? Berdasarkan pengalaman temen juga mungkin yang pernah menanyakan terkait dengan ini benar nggak sih lokernya? Banyak targetnya itu dari fresh graduate pertama, karena mereka pasti awam dong soal pekerjaan seperti apa. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang memang sangat membutuhkan pekerjaan, kita bilang sebagai pengangguran, dan biasanya akan sangat tergiur dan lebih mudah untuk diiming-imingin pekerjaan yang menarik seperti itu. Betul. Kemudian yang ketiga ada pekerja migran. Pekerja migran ini biasanya entah dia dari luar negeri atau mungkin dari luar daerah yang menerima pekerjaan di daerah berbeda dari domisilinya dia juga. Kemudian pekerja paruh waktu atau freelancer, ini juga salah satu yang jadi targetnya mereka juga nih, karena namanya freelancer atau pekerja paruh waktu ini juga sama, mereka sedang mencari orang-orang yang memang mau mengerjakan apapun. By project ya, by project ya. Betul, mungkin mengisi-ngisi waktu luang. Jadi pasti gampang kok pekerjaannya cuma ini aja misalkan. Jadi oke lah boleh, tapi ternyata itu pekerjaannya tidak benar. Kelima, orang yang kurang paham teknologi. Mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah sempat kita bahas ya mengenai cara screening ataupun background checking dari perusahaan ataupun yang memberikan loker. Kalau orang itu sudah tidak paham teknologi, ya akan sangat-sangat merugikan dia karena dia tidak bisa searching pertama. Kalau hanya mengandalkan orang-orang sekitar untuk bertanya, orang-orang sekitarnya mungkin juga belum tentu tahu mengenai perusahaan itu. Kemudian yang terakhir itu pekerja dengan kebutuhan mendesak. Mungkin bisa dibilang hampir sama seperti pengangguran itu ya. Namanya sekarang di zaman yang butuh semuanya serba uang. Jadi ketika mereka membutuhkan uang, apapun akan mereka lakukan. Gitu sih Mbak Mila. Oke, jadi jangan lupa teman-teman untuk selalu waspada walaupun kalian seurgensi apapun untuk mencari pekerjaan, membutuhkan pekerjaan, tetap detail dan juga tetap waspada ya untuk membaca setiap informasinya yang akan kalian dapatkan. Kalian yakin atau tidak sudah mendapatkan informasi yang benar-benar lengkap ya yang akan kalian dapatkan, mulai dari informasi job desk-nya tadi ya, informasi lokasi kerjanya, jam kerjanya, lalu juga terakhir terkait dengan informasi salary atau gajinya. Oke, jadi teman-teman kita mau kasih contoh satu flyer kita yang memang kita Geraha Karya informasikan perusahaan resmi, di mana kita memang selalu open lowongan-lowongan yang memang asli ya, real teman-teman ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi di sini ada logo perusahaan ya, yang pertama ada logo perusahaannya Geraha Karya Informasi, lalu juga ada requirement atau kualifikasi yang dibutuhkan ya teman-teman, tertera dengan jelas dan juga make sense dengan job deskripsi yang akan dikerjakan para kandidat. Dengan kalian job deskripsinya apakah make sense dengan kualifikasi yang diminta, itu juga harus berkesinambungan ya teman-teman. Lalu terkait dengan kontak person, kalian bisa cek kontak person di sini. Ini tertera domain Geraha Karya Informasi secara legal adalah gerahakarya.com. Selain yang saya tampilkan, kalian juga bisa aktif ya cek untuk LinkedIn-nya Geraha Karya Informasi, karena dari tim HRD Geraha Karya Informasi selalu update lowongan kerja di LinkedIn dan juga platform-platform job portal lainnya.
Stay tune ya. Selain dari LinkedIn, kalian juga bisa aktif untuk cek di TikTok dan juga Instagram Geraha Karya Informasi ya teman-teman, untuk update-update lowongan pekerjaan terbaru dan aktivitas menarik dari kantor Geraha Karya Informasi. Baiklah, itu tadi pembahasan kita yang sangat menarik pada hari ini terkait dengan lowongan kerja palsu atau lowongan kerja bodong. Semoga informasi dari podcast kita hari ini bisa menjadi acuan untuk kalian lebih waspada dan bijak lagi dalam menyeleksi lowongan pekerjaan yang kalian cari ya teman-teman ya. Untuk kalian yang punya pengalaman serupa mengenai lowongan kerja bodong, boleh dong di komen di bawah gimana pengalaman kalian sebelumnya untuk lowongan kerja bodong dan gimana solusinya yang sudah kalian jalani untuk lowongan kerja tersebut. Oke, terima kasih Kak Priscilla untuk podcast pada hari ini. Kira-kira ada pesan-kesan untuk teman-teman? Oke, terima kasih juga Mbak Bila untuk podcast hari ini. Cukup seru dan menarik ya, dan pastinya sangat-sangat informatif buat teman-teman kita semua. Mungkin pesannya untuk teman-teman yang masih mencari kerja saat ini, jangan patah semangat dan terus yakin dengan kemampuan diri sendiri, karena apapun yang kita lakukan dengan usaha yang maksimal tidak akan mengkhianati usaha kita. Good job. Oke, cukup sekian untuk podcast kita pada hari ini. Saya Bila pamit undur diri dan narasumber kita pada hari ini Priscilla. Jangan lupa teman-teman untuk selalu stay tune di website resmi Geraha Karya Informasi atau LinkedIn Geraha Karya Informasi untuk loker-loker terbaru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.